Mana pada hari ini, pada senja ini, kita dapat berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi berkenalan dengan Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Qatar yang baru, itu Bapak Ridwan Hasan. Selamat datang Pak ke Rumah ISWI. Jadi proyek LNG pertama di Indonesia itu adalah di Harun, dan itu merupakan proyek pertama juga LNG bagi mobil oil. Sekarang jadi ExxonMobil sebagai trainer. Setelah itu sejak mulai menjalankan komisioning tahun 1965, beberapa orang, 5 orang Indonesia yang ada di Lok Semawe dari Harun kemari. Itu tidak resmi. Jadi diajak, mau nggak ke Qatar? Pergilah mereka berlima ini. Salah satunya mereka sudah pensiun, Pak Dedi Husaini. Beliau datang dengan 2 anak. Jadi anaknya itu sekolah di American School. Jadi kami yang di Aceh ini mendengar berita ada anak Indonesia bisa sekolah di American School, itu kan sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Ya ibarat pungguk merindukan bulan lah ya. Kita di daerah Pak ya. Jadi kita semangat itu. Kapan ada penerimaan lagi gitu. Ternyata akhir 95 mereka datang lagi bule-bule ini yang pada di Aceh, menanyakan mau nggak kalian kerja di Qatar. Jadi kita bilang mau. Diadakanlah interview atau tes. Jadi tesnya itu akhir 95, 96, tanggal 2 Maret 96 saya dan Pak Agri itu mendarat di Qatar. Kita 20 orang yang diterima. Jadi ada 14 orang dari PT Harun, 6 orang dari Aceh Asian Fertilizer. Anaknya Pusri lah ya. Jadi kami 20 seperti menjelang maghrib mendarat di Hamad Airport. Waktu itu airport kita Pak di sini jangankan dengan Cengkareng ya, dengan Polonia aja. Kita pikir pasar pagi gitu Pak airportnya. Turun dari pesawat tuh pasti pakai tentara jaga gitu, pakai M16. Jadi itulah kami ada di sini saya sampai hari tanggal 2 Maret. Insya Allah tahun depan kami genap 25 tahun. Jadi KPI kami itu kemari Pak, sekolah anak dan bisa umroh atau haji karena udah dekat. Kalau gaji enggak. Karena waktu kami ke Qatar itu rupiah masih 2.180 rupiah, $1. Kami dibayar waktu itu sekitar gaji kami waktu itu sekitar 3.500 sampai 5.000. Saya dan Pak Agri masalah sekitar 3.300 rial. Berarti kan sekitar $800. Sementara kami di sana sudah dapat sekitar $600. Jadi KPI kita bukan duit kemarin. Anak bisa sekolah di American School itu suatu yang nggak pernah kami bayangkan. Karena saya sama Pak Agri ini satu perusahaan, satu departemen waktu di Aceh. Udah sampailah kami kemari. Setelah itu, dan kalau bahasa Inggris, jangan ditanya Pak. Saking lancar kami bahasa Inggris, itu perusahaan 6 bulan kami disekolahkan bahasa Inggris. Jadi dipanggil guru bahasa Inggris 6 bulan untuk bangsa Indonesia yang 20 orang ini les bahasa Inggris. Jadi dengan digaji. Ya, jadi memang nggak ada apa-apanya lah bahasa Inggris waktu itu. Setelah itu waktu berjalan, ternyata waktu itu ada orang Arab yang komplain di perusahaan. Kenapa anak Indonesia bisa sekolah di American School yang bayar mahal? Kenapa yang kami ini harus sekolah di Arab School yang gratis punya pemerintah? Jadi manajemen dengar, jadi yang 2 tadi anak Indonesia sekolah di American School di stop pembayarannya. Stop. Jadi kan kami datang 20, yang ada awal datang 5 orang, kami semua ambil ID, serahkan ke perusahaan. Kami keluar. Kami keluar dari perusahaan, kami tidak mau kerja di perusahaan, karena anak kami nggak bisa sekolah di American School atau British School, kami keluar. Jadi alot, jadi kita sempat mogok kerja.
Jadi mereka tawarkan, karena sekolah boleh anak sekolah di Arab School, Philippine School karena sama-sama ASEAN, Indian atau Pakistan. Semua kita tolak. Karena objektif kita anak sekolah di British atau di American School. Waktu itu di community belum ada sekolah. Nah, jadi alot. Jadi sampai waktu itu karena kita mogok, dianggap kita memboikot sampai SID. Jadi kita tuh mau diambil karantina atau mungkin deportasi waktu itu. Jadi waktu itu karena bule-bule yang ada di sini itu mantan dari Arun, dari Aceh. Mereka bernegosiasi lah sama manajemen. Jika mereka ini pulang, ini pabrik akan delay setahun untuk produksi. Mereka ini waktu itu lagi commissioning, mau startup. Jadi saking alot, akhirnya mereka menyerah. Diambillah bangsa Indonesia ini dikelompokkan ke Amerika atau Eropa. Jadi tetap anak kita tuh boleh sekolah di American atau British School. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya waktu itu pertama orang Indonesia ada di Qatar sempat dideportasi, apakah ada orang Indonesia deportasi? Saya olah-olah. Kan berarti membuat catatan buruk ya. Sementara negara ini tidak boleh ada demonstrasi, tidak boleh boikot, tidak boleh. Iya, supersip lah. Waktu berjalan, tahun 1999, 1 September itu di komuniti kami dibuka sekolah, AKIS, Accord Community School, yang mengandung sistem British. Dan waktu itu KBRI juga udah ada. KBRI kan terbentuk tanggal 22 Juni 1969. Sebelumnya kan kita tunduk ke Kuwait. Kenapa kami akrab dengan Pak Dedi 12 yang lalu? Karena Pak Dedi waktu itu diplomat di Kuwait. Jadi beliau bolak-balik kemari loh untuk menangani kami di sini. Jadi anak kita udah boleh sekolah di komuniti di luar, habis itu di komunitas sekolah. Dengan berjalannya waktu timbul masalah bagi kami. Anak kami tidak bisa bahasa Indonesia. Dulu KPI-nya supaya sekolah di British atau di Amerika, sekarang masalahnya anaknya bisa bahasa Indonesia. Jadi dia sama adik-beradik di rumah gak bahasa Inggris. Saking habis itu yang bermasalah, emaknya gak bisa marahin anaknya. Jadi emaknya tuh nggak bisa marahin anaknya kalau dimarahin ya bengong aja, nggak tahu apa. Nah ini kata. Jadi kan waktu itu apalagi anak-anak yang lahir atau kecil di sini, itu sama sekali bahasa Indonesia tuh kita bisa bilang ya nggak bisa lah ya. Jadi waktu itu setelah sekolah dibuka, ada beberapa orang guru Indonesia, ya istri-istri kami ini ngajar termasuk jadi asisten guru di sekolah. Ada satu orang namanya Ibu Ida sebagai mentor waktu itu, dan ada dua lagi guru termasuk istri saya, itu mengajukan ke sekolah supaya di sekolah ini ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini juga alat. Sekolah juga nolak, mana ada British curriculum ada bahasa Indonesia. Habis itu sebagian orang tua juga nolak. Ngapain kita jauh-jauh ke Qatar kalau anak kita bahasa Indonesia? Sementara bahasa Indonesia ini penting bagi anak-anak, karena pulang ke kampung ya nggak bisa bahasa Indonesia. Hari terakhir 3 orang guru ini, ada Bu Ida Bima, ada Ibu Ainul Mardiah yang sudah pulang Indonesia, istri Jun, memanggil Profesor Dr. Adraman untuk meyakinkan sekolah bahwa bahasa ibu itu penting, untuk meyakinkan orang tua bahwa bahasa ibu itu penting. Jadi datanglah Profesor Dr. Adraman kemari, berceramah di depan para wali murid dan sekolah. Akhirnya sekolah mengizinkan. Jadi satu-satunya sekolah yang menganut British curriculum itu di dunia yang ada bahasa Indonesia hanya di Accord. Dan 3 ibu-ibu ini sudah diganjar dengan Pak Dino Patijalal sebagai Diaspora Award waktu Kongres Diaspora kedua di Jakarta. Kami juga melakukan beberapa kali acara Indonesian Night untuk mempromosikan budaya Indonesia dari sejak 1998. Dan beberapa kali kami lakukan di community. Habis itu kami juga melakukan ini pengajaran anak-anak di community untuk supaya akidahnya bagus, karena di sekolah British kan kurang agama. Jadi mulai 96 itu sudah ada pengajian di rumah ke rumah
Setelah itu kita kerjasama dengan community, kita dikasih kelas. Akhirnya terbentuklah Pendidikan Islam Anak Indonesia. Jadi dikasih kelas ke gurunya juga dari istri-istri kita yang bisa agama Islam, termasuk Mas Joko juga waktu itu. Jadi dari hari ke hari ini murid mungkin bertambah. Jadi kita kekurangan guru. Jadi Pak Agri dan teman-teman dan saya itu kita menghadap ke Alkaf supaya didatangkan para muadzin dari Indonesia. Itu usaha kami. Jadi alhamdulillah Alkaf dengar, akhirnya datanglah muadzin-muadzin dari Indonesia kemari untuk bekerja di masjid-masjid sekaligus untuk mengajari anak-anak kita dan mengajari ibu-ibu. Salah satu juga prestasi yang kami bikin di sini. Apa lagi ya kira-kira? Juga masalah olahraga. Olahraga di sini juga anak bola juga berkembang di community. Ada termasuk anak-anak kita, anak pagi yang main di klub Qatar, dan salah satu anak kita di sini ada yang masuk ke timnas Qatar. Anaknya Pak Agus Nurmanto ya, masuk ke timnas Qatar di U21. Jadi singkat cerita gitulah Pak, awal mulai kami kemari bukan karena uang, karena anak dan dekat dengan haram, bisa umroh berkali-kali atau pergi ke haji. Dan alhamdulillah target kami terpenuhi, KPI kami terpenuhi. Sebagian banyak anak-anak kami yang sekarang sekolahnya di Eropa, di Amerika, Kanada, Australia atau Malaysia. Dan sebagian dari mereka juga sudah menetap di sana dan kerja di sana. Jadi apa yang kami idam-idamkan dari Aceh dulu, alhamdulillah sudah tercapai. Ya, mungkin itulah Pak sekilas beritanya. Tapi yang sangat kami sayangkan, kami tidak bisa pertahankan, yaitu pendidikan Islam anak Indonesia. Setelah 22 tahun berjalan, akhirnya 2 tahun yang lalu Mas ya, itu stop. Mungkin nanti kalau kita ketemu secara khusus kita akan bicarakan. Itu kami sangat sedih sekali. Jadi pendidikan Islam anak Indonesia yang ada di community sudah di stop karena sesuatu alasan. Mungkin susah saya jelaskan di sini. Jadi Pak Ridwan, demikianlah ringkasnya bagaimana kami ada di sini. Jadi karena ini sama-sama dari Sumatera ya, saya belum perkenalkan diri saya Herman Pak, saya dari Aceh. Bapak saya tahu dari Palembang ya. Jadi saya mau tutup dengan pantun lah. Sama-sama orang Sumatera nih ya. Awan bergelayut, berdendang halilintar. Di Sungai Musi ada perigi. Mantap. Selamat datang Pak Ridwan ke Qatar. Ismi menjamu dengan 10 jari. Amin. Jadi nanti dijawab Pak Ridwan ya. Dari Tangerang membawa manggis. Manggis dimakan bersama kurma. Cakep. Terus terang, senja ini senja yang manis. Semoga kedepannya tetap kita bisa bekerja sama. Berikutnya saya silakan Mas Alvin sebagai Ketua Panitia Kecil sekaligus menyampaikan perkembangan COVID karena beliau ini Satgas COVID. Silakan Mas Alvin.